Dia aslinya pengen ngobrol sama cucunya, tapi nggak bisa ngungkapin perasaan yang sebenarnya. Maklumlah orang kolot, tapi annoying banget sih kalau ngeliat kakeknya ini. Kadang-kadang kegirangan, kadang-kadang jadi peot. Soalnya Saiki sekeluarga ngira si kakek benci sama mereka. Biar kelihatan ramah, si kakek mau store muka. Kita boleh nginep kan, Pak? Sakarap mula, hihihi, udah bilang. Paan dah anjing. Ditambah lagi tadi bisa nyentuh cucu tercintanya. Terus pas putrinya inget bawa oleh-oleh, pastinya si kakek makin terharu. Saiki disuruh bawa cemilan nih buat kakeknya. Ruangannya langsung diberesin, tapi yang datang malah ayahnya. Pergi sana kakek jahat. Dari dulu si kakek emang gak suka sih sama ayahnya Saiki. Cuman pas lagi cosplay jadi bayi, malu banget si kakek. Saiki tuh disuruh gantiin ayahnya bawa cemilan, tapi langsung keluar lagi. Kakeknya Saiki jadi sedih, tapi si dukun perhatian kok, soalnya balik lagi buat nemenin si kakek. Walau saling jaga image, rasa sayang si kakek ke cucunya ini gede banget, sampai-sampai ke bawah mimpi. Buat bikin Saiki seneng, dia mau ngajakin ke taman bermain. Perasaan tempatnya menarik banget, tapi begitu nyampe, kok kayak terbengkalai gitu. Skrup jet coasternya juga copot, cuman si kakek udah keburu beli tiket. Si ibu juga terlanjur seneng banget. Yang anehnya, pas mereka mau naik wahana, mereka disuruh tanda tangan dulu biar tempatnya nggak dituntut. Jagain mamah kamu ya dek. Kayaknya naik jet coaster nggak perlu gini-gini amat deh. Tapi pas ngeliat tempatnya si ayah, seru ya dek. Wuh, au. Dimana anakku? Dimana anakku? Si kakek malah kesel. Dikirain ayahnya malah seneng-seneng sama Saiki. Si ibu sekarang masih belum puas. Dia ngajak ke wahana selanjutnya. Yang bikin ayahnya Saiki langsung peot. Gara-gara ini, yang naik ke arung jeram cuman si dukun sama kakeknya doang. Mereka saling jaga image lagi. Biar ada bahan obrolan, si kakek gibahin ayahnya Saiki yang keok gara-gara naik jet coaster doang. Biarpun emang kadang ngeselin, Saiki nggak terima kalau ayahnya dijelek-jelekin sama si kakek. Tempatnya mereka digoyang-goyang sama si dukun biar dia jerak. Si kakek bakal terus dihukum sampai dia sadar sama kesalahannya. Tapi ternyata dalam keadaan gini, si kakek ngelindungin Saiki. Jadilah si dukun berhenti dan maafin dia. Walau akhirnya si kakek ikutan keok juga. Dimana anakku? Dimana anakku? Nggak kerasa hari ini adalah hari terakhir keluarga Saiki di rumah kakek nenek. Mereka diantar ke stasiun. Biasalah pada ngobrol-ngobrol di perjalanan, tiba-tiba mobilnya si kakek habis bensin. Padahal ini akal-akalannya dia biar Saiki nggak jadi pulang. Tapi tenang aja, Saiki si dukun nggak bakal bisa dikibulin. Dia udah nyiapin bensin cadangan di bagasi mobil. Si nenek jadi penasaran kenapa Saiki bisa tahu ada bensin di bagasi. Cuman kebetulan kok mah, sumpah kebetulan. Si nenek makin curiga. Sebenarnya dari dulu kakek nenek mau dikasih tahu, tapi ada seseorang yang ngelarang mereka. Lagi asik-asiknya nge-spoiler karakter baru, perjalanan mereka tiba-tiba berhenti gara-gara ada longsor. Kalau gini sih udah kehendak alam. Tapi daripada balik lagi, Saiki mutusin buat ngeliatin kekuatan dukunnya. Si nenek juga udah tahu sih dari tadi si ibu tuh ngebohong. Janji nggak nangis, janji. Cucumu dukun, kaget goblok. Saiki terus ngeliatin kekuatan dukunnya satu-satu. Sampai kakek neneknya syok berat. Ngeliat ini si kakek marah banget, soalnya harusnya Saiki kan bisa datang ke rumah mereka kapan aja. Akhirnya sih dimaklumin, karena si kakek keingetan sama cucunya yang satu lagi, alias kakaknya si dukun. Next, waktu lagi pulang sekolah, ada bola nyasar ke dia. Untungnya Saiki bisa ngatur kekuatannya, karena dulu sering latihan. Berkat antenanya dia juga sih, tapi tiba-tiba dia ketimpuk sama bola. Saiki jadi salah lempar, ternyata antenanya rusak, kekuatannya susah diatur, jeduk, antenanya sayonara. Ini adalah bencana buat dia, soalnya si dukun bakal jadi manusia paling GG. Supaya nggak makin parah, si dukun ngebalikin waktu biar antenanya balik lagi. Tapi malah kebablasan, telepati dia juga di buff, bisa ngedenger seluruh dunia. Mau nyenderan malah jatuh, temboknya dibalikin, sampai kayak baru. Daripada makin aneh-aneh, Saiki langsung teleport ke rumah. Orang tua dia kaget, soalnya Saiki langsung tiduran di lantai. Dia sengaja tiduran, biar nggak bikin kacau rumah. Artistik juga ya, si ayah nyoba ngebenerin antenanya, tapi malah jadi mobil-mobilan. Nyeng. Satu-satunya orang yang bisa ngebenerinnya tuh cuman pembuatnya, yaitu kakaknya Saiki, yang dari tadi udah tahu kalau si adik lagi kesusahan. Jadilah mereka berangkat ke London buat nyamperin si kakak yang tinggal di sana. Tujuan sebenarnya sih buat benerin antena, tapi ayah ibunya malah liburan dulu. Gara-gara nggak jelas, Saiki mau pergi sendirian aja. Dihalangin dong sama orang tuanya. Cuman sebelum mereka nyari si kakak, kakaknya Saiki malah nyamperin duluan. Kakak, anakku, anakku, anakku. Saiki nggak terlalu suka sama kakaknya sih, soalnya si kakak juga nggak suka sama dia. Alasannya tuh ini nih, sebelum si dukun lahir, kakaknya dia dianggap sebagai anak paling jenius. Umur berapa tahun aja udah ngerti kalkulus. Dianggap anak berbakat deh, sampai akhirnya
Akhirnya Saiki lahir. Si kakak naik sepeda, si Ade siap tanding di Mandalika. Si kakak nilai 100, si Ade nilai 9,0000000. Pokoknya si kakak jenius terus kalah ngelawan si Ade dukun. Gara-gara itu, si kakak bikin antena biar Saiki jadi lemah. Walaupun si kakak tetap kalah sih, makanya dia pindah ke Inggris biar jauh dari adenya. Tapi sekarang kayaknya si kakak udah berubah. Saiki nggak tahu isi hati dia, soalnya lagi ngeblok kekuatan telepati pakai cincin. Terus waktu antenanya mau dibenerin, si ayah malah ngilangin barang bawaan mereka. Untung aja si kakak bisa ngeliat dari semua CCTV di London. Muka bego si ayah juga kerekam. Nggak butuh waktu lama sampai tas mereka balik lagi. Akhirnya antenanya Saiki udah bener. Dia ngelepas cincin anti telepatinya deh. Tapi ada yang aneh. Si dukun sama sekali nggak bisa ngebaca isi hati kakaknya. Ternyata si kakak bikin alat yang bisa ngeblok telepatinya si dukun. Terus dia ngasih tiket jalan-jalan buat ayah ibunya. Sedangkan Saiki diajak main sweet. Si kakak masih kalah sih. Dan kekalahan ini bikin total kekalahan dia ngelawan Saiki jadi 4000 kekalahan. Dihitung jir, Saiki juga diminta teleport ke sebuah ruangan hotel. Yang ternyata di ruangan sebelahnya ada Nendo sama Kaido. Mereka dipanggil sama kakaknya Saiki, soalnya dia mau tanding lagi sama adenya. Si kakak ngajak main petak umpet. Saiki and the gang harus sembunyi selama 3 jam dan gak boleh keluar dari London. Teman-temannya dia diajak tuh biar Saiki gak pakai kekuatannya dengan bebas. Kalau Saiki